Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait teori bilangan untuk materi keterbagian. Yang pertama, untuk setiap A bilangan bulat, tunjukkan bahwa 2 itu membagi A kali A plus 1. Oke, kita akan membuktikan bahwa 2 itu membagi A kali A plus 1, di mana A adalah semua bilangan bulat, gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memakai induksi matematika. Ya, membuktikan bisa memakai induksi matematika. Induksi matematika masih ingat? Ada 3 langkah ya. Yang langkah pertama adalah tunjukkan untuk A sama dengan 1. Ya. Ketika A sama dengan 1 kita masukkan. A kali A plus 1 berarti berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. Apakah 2 membagi 2? Iya, 2 itu membagi 2, berarti memenuhi. Langkah berikutnya adalah untuk A sama dengan K. K sebagai bilangan ya. Oke. Berarti A kali A plus 1 itu sama dengan K kali K plus 1. Ini berarti K kuadrat kali K. Ini kita asumsikan, diasumsikan bahwa apa? 2 itu membagi K kuadrat plus K. Ya, ingat langkah-langkah induksi. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menunjukkan langkah ketiga, yaitu untuk A sama dengan K plus 1. Langkah yang ketiga yaitu A sama dengan K plus 1. Sehingga A kali A plus 1-nya adalah K kali, K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Berarti K plus 1 kali K plus 2. Kemudian kita jabarkan K kuadrat ditambah 2K ditambah K ditambah 2. Ya. Jadi K kuadrat kita bentuk seperti tadi. Tadi kan kita punya bahwa K kuadrat ditambah K. Ya. Kita bawa ke sini bentuk ini. Sehingga saya bentuk menjadi K kuadrat ditambah K ditambah apa? 2K plus 2. Ini jadi K kuadrat plus K ditambah, maaf ini K. Ini 2. 2 kali K plus 1. Oke. Dari langkah kedua tadi kita tahu bahwa K kuadrat plus K itu habis dibagi 2. Ini kan habis dibagi 2. Dari langkah kedua ya. Nah, ini 2 kali sesuatu, otomatis dia juga habis dibagi 2. Karena yang suku ini habis dibagi 2, suku ini habis dibagi 2, maka semuanya jadi pasti habis dibagi 2. Sehingga 2 membagi, berarti memenuhi ya. Nah, sehingga 2 membagi A kali A plus 1. Terbukti. Ini langkah pertama ya. Membuktikan dengan pakai induksi matematika. Oke, langkah yang kedua, perhatikan. Tadi soalnya adalah 2 membagi A kali A plus 1. Perhatikan A dengan A plus 1 apa? 2 bilangan yang berurutan ya. 2 bilangan yang berurutan. 1 dengan 2, atau 2 dengan 3, atau 3 dengan 4. Perhatikan, pasti ada salah satu yang genap dan ada salah satu yang ganjil.
dua bilangan yang berurutan berarti satu pasti genap dan satu lagi pasti ganjil. Pasti genap dan satu lagi pasti ganjil. Oke. Perkalian antara bilangan genap dan ganjil apa? Perkalian bilangan genap dengan bilangan ganjil hasilnya selalu bilangan genap. Hasilnya selalu bilangan genap. Karena hasilnya bilangan genap, maka A plus 1 itu pasti genap. Genap selalu habis dibagi 2. Sehingga 2 membagi A kali A plus 1. Ini juga boleh pakai cara seperti ini. Ya. Jadi, ini dua bilangan berurutan. Berarti salah satunya satu pasti genap dan satunya lagi pasti ganjil. Perkalian bilangan genap dengan ganjil itu hasilnya selalu bilangan genap. Karena bilangan genap, maka pasti habis dibagi 2. Urutan pemikirannya seperti itu ya. Ini cara kedua. Boleh seperti ini. Atau boleh juga pakai cara yang ketiga. Dari 2 membagi A kali A plus 1. Cara yang ketiga bagaimana, Bu? Oke, saya misalkan, pakai pemisalan. Saya misalkan bahwa A itu genap. Ya, ini kan dibagi dengan 2. Dibagi 2 itu kan berarti kita harus menunjukkan genap atau ganjil. Karena kalau bilangan genap pasti habis dibagi 2. Berarti kita tinggal menunjukkan apakah bilangan itu genap atau ganjil seperti itu. Sehingga ada pakai pemisalan. Saya misalkan A itu genap. Oke, kalau A genap, jadi saya misalkan A itu 2K. 2 kali sesuatu ya, genap. A itu sama dengan 2K. Berarti A plus 1 sama dengan apa? 2K plus 1. Sehingga A kali A plus 1 sama dengan 2K dikali dengan 2K plus 1. Kita jabarkan ya. Jadi apa? 4K kuadrat ditambah 2K. Perhatikan 2 ini apa? Kali 2K kuadrat ditambah K ya. Nah, apakah ini habis bagi 2? Nah, ini merupakan kelipatan 2. Ya kan? Nah, sehingga A kali A plus 1 habis dibagi 2. Atau 2 membagi A kali A plus 1. Ini pemisalan A genap. Jangan lupa pemisalan itu berarti kan kalau misal A genap berarti ada pemisalan A ganjil juga. Ya. Nah, misal A ganjil. Ya kan ada 2 kemungkinan. Misal A ganjil. Kalau A ganjil berarti A sama dengan 2K plus 1. Sehingga kalau A sama dengan 2K plus 1 berarti A plus 1-nya apa? 2K plus 2. A kali A plus 1-nya jadi 2K plus 1 dikali dengan 2K plus 2. Kita jabarkan ya. 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 2K ditambah 2. 4K kuadrat ditambah 6K ditambah 2. Ini apakah bisa kita bagi 2? 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Ternyata merupakan kelipatan 2 juga. Berarti habis dibagi 2. Karena habis dibagi 2 berarti A kali A plus 1 itu juga habis dibagi 2. Gitu ya. Sehingga terbukti. Kalau untuk yang ketiga ini kita harus memisalkan karena ada 2 kemungkinan. Kalau nggak ganjil ya genap. Dan dua-duanya harus dikerjakan.
Saya pernah menemui ada yang hanya mengerjakan genapnya saja, kemudian moro-moro terbukti. Itu nggak boleh. Karena ada dua kemungkinan ya, dua-dua yang dikerjakan. Apakah dua-dua yang memenuhi? Gitu. Semisal ada tiga kemungkinan, ya dikerjakan tiga-tiganya. Begitu ya. Oke. Sekarang untuk setiap A bilangan bulat, tunjukkan bahwa 3 itu membagi A kali A plus 1 dan A plus 2. A kali A plus 1 kali A plus 2. Gitu ya. Kita lihat ini juga perkalian 3 bilangan berurutan ya. A plus 1, A plus 2. Berarti A plus 1, A plus 2. Ini kan merupakan apa? Perkalian 3 bilangan berurutan. Perkalian 3 bilangan berurutan itu pasti salah satunya ada yang kelipatan, sehingga salah satunya pasti ada yang merupakan kelipatan 3. Pasti entah A-nya, entah A plus 1-nya, entah A plus 2-nya yang kelipatan 3. Berarti ada 3 kemungkinan, ya. Sehingga kita kerjakan. Sekarang misal A kelipatan 3, A sama dengan 3K, seperti itu. Berarti gimana? A kali A plus 1 kali A plus 2. Itu jadi apa, nak? 3K kali 3K plus 1 kali 3K plus 2. Jadi apa? 9K kuadrat ditambah 3K dikali dengan 3K plus 2 ya. Ini jadi berapa? 27K pangkat 3 ditambah 18K kuadrat ditambah 9K ditambah 6K. 9K kuadrat. Hasilnya adalah 27K pangkat 3 ditambah 27K. K berapa nih? K kuadrat ditambah 6K. Ini kita tahu 27, 27, 6 bisa kita bagi 3 semuanya ya. Jadi berapa ini? 9K pangkat 3 ditambah 9K kuadrat ditambah 2K. Ini kan habis dibagi 3 karena merupakan kelipatan 3. Habis dibagi 3. Oke, jika A yang merupakan kelipatan 3 berarti A kali A plus 1, A plus 2-nya habis dibagi 3. Sekarang kita pakai kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua berarti A plus 1-nya yang merupakan kelipatan 3 sama dengan 3K. Ya, berarti A-nya apa? A-nya berarti 3K min 1. A plus 2-nya apa? Ya 3K plus 1. Ya. Kita kalikan. A kali A plus 1 kali A plus 2. Jadi apa ini? A-nya 3K min 1. A plus 1-nya 3K. A plus 2-nya 3K plus 1. Oke. Kita tahu ini pakai ini sama apa? 9K kuadrat min 1 kali 3K. Sama dengan 27K pangkat 3 min 3K. Kita bentuk menjadi kelipatan 3 bisa? Berapa ini? 9K pangkat 3 min K. Apakah ini kelipatan 3? Iya, sehingga ini habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Ya. Sekarang kemungkinan yang ketiga, bahwa yang merupakan kelipatan 3-nya adalah A plus 2. Itu yang kelipatan 3. Kalau A plus 2 kelipatan 3, berarti A min 1-nya ya 3. A plus 1-nya 3K min 1. A-nya 3K minus 2. Kita kalikan. A kuadrat ditambah 1 dikali dengan A plus 2. A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat ditambah A ditambah 2 sama dengan
Ya Allah, maaf. 3K ya, kita pakai masukkan 3K-nya. Oke. A-nya tadi apa? A-nya 3K minus 2. A plus 1-nya 3K minus 1. A plus 2-nya 3K. Ini sama ini dulu. Jadi apa? 9K kuadrat minus 3K min 6K plus 2. Dikalikan dengan 3K. 27K pangkat 3 min 9K kuadrat min 6 kali 3 18K plus 6K. Kalau kita sederhanakan menjadi ini sama ini min 27K kuadrat plus 6K. Apakah ini kelipatannya 3? Iya. 3 kali 9K pangkat 3 min 9K kuadrat plus 2K. Karena merupakan kelipatan 3, berarti dia juga habis dibagi 3. Karena ketika kemungkinan tadi habis dibagi 3, maka 3 membagi A kali A plus 1, A plus 2. Terbukti. Oke. Sampai sini sudah dipahami? Oke. Sekarang ini. Jika A4 membagi 2A plus 6B, tunjukkan bahwa 4 membagi 8A plus 4B. Sebenarnya ini ada cara ya. Ini mudah sebenarnya. 4 membagi 8A plus 4B. Kita tahu 4 itu pasti membagi 8A. Dan 4 pasti membagi 4B karena kelipatannya. Ya otomatis, maka otomatis 4 membagi 8A plus 4B. Udah seperti ini ya. Atau ya, 4 membagi 2A plus 6B. Kita uraikan di sini ya. Nah, ini kan berarti 2A plus 2A plus 4B. Kita tahu 4 itu pasti membagi 4B. Ya. Kenapa? Karena kelipatannya 4. Nah, sehingga 4 nanti pasti juga membagi ini. 4 pasti membagi 2A plus 2B. B. Oke. Sekarang kita jabarkan. 8A plus 4B. Ini kalau saya jabarkan bisa jadi 4A plus 4A ditambah 4B. Jadi 4A ditambah 2 kali 2A plus 2B. Kita tahu bahwa 4 pasti membagi 4A karena kelipatannya. Dan kita tahu 4 tadi itu membagi 2A plus 2B. Sehingga 4 pasti membagi 2 kali 2A plus 2B. Ya. Nah, sehingga 4 membagi 8A plus 4B. Langkah berpikirnya seperti itu ya. Ada beberapa yang langsung seperti itu. Jadi apa yang terus kan pokoknya membagi terbukti gitu ya. Langkah urutannya nak ya. Oke. Terima kasih. Nanti kita bahas lagi dalam forum diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.